Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adi Setiawan, NIM 2018 05 10 216. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai geopolitik dan geoekonomi di Kyrgyzstan, yang mana hal ini sekaligus menjadi tugas ujian akhir semester politik Islam di Asia Tengah. Langsung kita mulai saja. Kyrgyzstan yang sebelumnya dikenal sebagai Kirgizia merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang terkurung oleh daratan dan pegunungan. Kyrgyzstan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan China di timur. Ibu kota dan kota terbesar dari Kyrgyzstan itu sendiri yakni Bishkek. Dari total penduduk 6,4 juta jiwa, sebanyak 86% penduduk Kyrgyzstan adalah Muslim. Kelompok etnis terbesar bangsa ini adalah suku Kirgiz, orang-orang Turki, yang terdiri 72% dari populasi. Kelompok etnis lainnya termasuk bangsa Rusia sebesar 9% di bagian utara, dan bangsa Uzbek sebesar 14,5% di selatan Kyrgyzstan. Nah, Kyrgyzstan merupakan sebuah negara, salah satu negara termiskin di Asia Tengah dengan lebih dari 40% populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ekonominya terutama terkait dengan sistem pertanian pastoral dan endapan mineralnya seperti emas, uranium, minyak, dan antimon. Kyrgyzstan juga memiliki cadangan batu bara yang besar yang diperkirakan sebesar 2,5 miliar ton yang berada di daerah Karagece di utara negara tersebut. Kyrgyzstan memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada Agustus 1991 atau semenjak runtuhnya Uni Soviet pada tahun tersebut. Nah, yang menjadi menarik untuk pembahasan kali ini adalah kekuatan dunia seperti Amerika Serikat dan Rusia kemudian bersaing untuk mendapatkan pengaruh ekonomi dan politik atas Kyrgyzstan sejak kelahirannya sebagai sebuah bangsa. Dari kekuatan-kekuatan tersebut, Rusia secara historis menjadi pelamar pilihan Kyrgyzstan yang pertama. Namun pada 2001 Amerika Serikat juga membangun pangkalan transit untuk perang di Afghanistan. Ini di pangkalan udara Manas, tepat di luar ibu kota Bishkek. Meskipun demikian, bantuan luar negeri Amerika Serikat baru mengalir pada tahun 2006 atau 5 tahun setelah membangun pangkalan tersebut. Nah, hal ini menjadi langkah terpenting karena Kyrgyzstan menjadi salah satunya negara di dunia yang menjadi tuan rumah pangkalan militer dari Rusia dan Amerika Serikat secara bersamaan. Ya, meskipun hubungan antara ketiga negara tersebut tidak terlalu nyaman. Nah, hubungan yang tidak nyaman antara ketiga negara tersebut hampir berakhir pada tahun 2009, di mana tahun tersebut Presiden Kyrgyzstan Bagiev mengumumkan rencana untuk menutup pangkalan udara Amerika Serikat, di mana sekitar 98% pasukan koalisi yang lewat dalam transit ke Afghanistan. Belakangan pada tahun yang sama, Presiden Bagiev menandatangani undang-undang yang mengizinkan penggunaan terus-menerus pangkalan udara Manas setelah Amerika Serikat setuju untuk melipat gandakan sewa tahunan yang dibayarkan. Nah, setelah Presiden Kyrgyzstan berganti, yang dikenal oleh Almas Atambayev, Presiden Kyrgyzstan Almas Atambayev menyatakan perlu penekanan iklim investasi yang lebih baik di tengah ketidakstabilan yang sesekali mengganggu demokrasi yang berjaya tinggi yang membanggakan sistem pemerintahan parlemen di Asia Tengah. Presiden Atambayev
yang memperoleh masa jabatan 6 tahun pada 2011. Dalam perbedaan kekuasaan damai pertama Kyrgyzstan berharap bahwa strategi pembangunan ekonomi 5 tahunan yang diadopsi pada 17 Januari akan meyakinkan investor dengan membawa kesejahteraan dan meningkatkan stabilitas bagi negara yang telah melihat 2 pengguliran pemerintah dalam 8 tahun terakhir yang mengalami destabilisasi akibat bentrok antara 2 kelompok etnis pada tahun 2010. Nah, sementara itu hubungan antara Amerika Serikat dengan Kyrgyzstan terus-menerus menurun. Pada 2019, bantuan luar negeri Amerika Serikat ke Kyrgyzstan turun 37%. Pengaruh ekonomi Rusia juga tampak memudar. Nah, kedua pemain penting ini memudar karena terdapat pemain baru, yakni Cina, yang secara bertahap mengambil peran mereka sebagai donor utama. Sementara sebagian besar penduduk Kyrgyzstan ada yang tidak menyukai tetangganya di timur tersebut. Namun pemerintah Cina dan Kyrgyzstan tetap memiliki hubungan yang semakin akrab, yang semakin dibangun di atas ketergantungan ekonomi. Nah, sekitar 32% impor negara tersebut berasal dari China, termasuk mayoritas minyaknya. Nah, hal ini menandakan persentase yang lebih besar daripada negara lain di Asia Tengah. Nah, dalam hal ini perlu diketahui juga bahwa utang Kyrgyzstan ke Cina mencapai 42,3% dari PDB-nya pada tahun 2017. Selain itu, 26,2% penanaman modal asingnya berasal dari Cina juga. Partisipasi Kyrgyzstan dalam BRI atau Belt and Road Initiative Presiden Cina Xi Jinping sebagian besar mendorong hal ini. Inisiatifnya adalah rencana multi-triliun dolar untuk infrastruktur global dan rute perdagangan yang mencakup 3 benua. Kyrgyzstan telah menjadi salah satu negara yang paling banyak berhutang budi kepada Cina sejak proyek tersebut dimulai pada tahun 2013. Nah, ketergantungan pada Cina semakin meningkat meskipun terdapat perpecahan yang serius antara populasi kedua negara. Namun bagi Cina ini bermuara pada geopolitik di Asia Tengah. Kyrgyzstan mengontrol pegunungan Tian Shan yang mengelilingi koneksi darat terbaik antara Eropa dan Asia. Sementara Cina menginvestasikan miliaran dolar dalam upaya global untuk membangun kembali jalur perdagangan daratnya. Kyrgyzstan naik dalam hal ini sebagai titik masuk penting di antara pegunungan yang luas. Oleh karena itu, memelihara hubungan yang menguntungkan dan bergantung sangat penting bagi Cina dan Kyrgyzstan. Nah, Bishkek selanjutnya bersandar pada Beijing atau Cina untuk membangun jalur kereta api yang telah digadang-gadang yang menghubungkan Cina dan Uzbekistan melalui Kyrgyzstan. Kilang yang direncanakan di utara negara tersebut, pipa minyak Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cina yang diusulkan, dan pipa gas yang diproyeksikan dari Turkmenistan melalui bagian selatan Kyrgyzstan. Nah, menurut rencana pengembangan, ini harus memungkinkan negara untuk menjembatani pemisahan geografis dan ekonominya, meskipun medan pegunungan dan berkembang sebagai rute transit penting untuk memperluas arus perdagangan dan energi di seluruh wilayah. Nah, selain itu, negara tetangga lain seperti Kazakhstan yang berbatasan dengan Kyrgyzstan sendiri juga muncul sebagai sumber investasi penting bagi Kyrgyzstan. Kazakhstan telah menginvestasikan sekitar 1 miliar juta dolar di sektor perbankan, konstruksi, dan energi negara itu. Nah, hal ini juga dalam hal ini Kazakhstan juga telah menyiapkan dana investasi bersama 135 juta dolar dengan Kyrgyzstan yang memungkinkan pembangunan jalur transmisi daya Datka Kemin untuk mengekspor listrik dari Kyrgyzstan ke Kazakhstan. Diketahui juga bahwa Kyrgyzstan merupakan penghasil listrik bertenaga air atau hydroelectric energy.
Nah, ketergantungan pada tren geopolitik dan geoekonomi serta kekuatan luar adalah komponen terpenting dari strategi pengembangan Kyrgyzstan. Namun dalam hal ini pemerintah perlu terlebih dahulu menerapkan reformasi yang diusulkan dan meningkatkan iklim usaha negara untuk menjaga arus masuk investasi dan bantuan yang stabil. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.